Bahasan kita dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji yang masih dalam surah salat, dan sebelumnya seperti biasa sedikit kita membahas dari syair Aqidatul Awam. Yang terakhir kita bahas itu tentang 4 kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zabur Dawud ala Musa, Zabur Dawud wa Injilu ala Isa wa Qur'anun ala khairil bala. Tauratu Musa bil huda tanziluha, Taurat kepada Nabi Musa. Zaburu Dawud, ya, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Wa Injilu ala, dan kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Wa Furqanun ala khairil mala, dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Yang selanjutnya dikatakan oleh Imam Ahmad al-Marzuqi, wa suhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Ya, dan selain kitab yang Allah turunkan memang bentuknya kitab, Al-Quran, Taurat, Zabur, ya, sama Injil, ada namanya suhuf. Ya, suhuf itu artinya lembaran-lembaran yang hukumnya nggak bersambungan kayak Al-Quran, enggak. Tapi bukan berarti suhuf itu benar turun dari Allah kertas, enggak. Ya, kalau dalam Al-Quran tuh ada tuh, ya, Nabi Musa bilang wa akhudal alwaha biyati. Jadi ambil bentuknya papan-papan. Ya, jadi maksudnya suhuf itu enggak satu iketan, enggak satu urutan kayak Al-Quran. Ya, diturunkan dengan momen-momen tertentu, ya cuma begitu aja. Diturunkannya cuma ke Nabi Musa sama Nabi Ibrahim yang terbanyak. Ya, tapi juga diturunkan ke Nabi Syed bin Idris sama 104 Nabi Ibrahim, 40 Nabi Musa, dan 4 ke Nabi Syed bin Idris. Syed bin Adam, Nabi Syed anaknya Nabi Adam. Itu 3 orang yang megang suhuf. Selebihnya rasul-rasul yang lain nggak ada yang diturunkan kitab ataupun suhuf. Sama, tapi isinya kata pengarang fiha kalamul hakamil alimi. Yang isi dari suhuf pun sama, bukan ucapan Nabi Musa, bukan ucapan Nabi Ibrahim. Fiha kalamul hakamil alimi. Di dalamnya pun ada perkataan sang al-hakam. Siapa al-hakam? Allah, kan. Salah satu asmanya Allah kan al-hakam, kan. Al-hakam maksudnya adalah seorang hakim yang ketika memutuskan sesuatu nggak ada yang bisa menolak ketetapannya. Al-alim, yang maha mengetahui. Jadi selain ada kitab, kita harus percaya ada namanya suhuf yang Allah turunkan ketiga Nabi dan Rasul tadi itu, Musa, ya, Ibrahim, dan juga Syed bin Adam. Ya, terus apa kata beliau? Wa kullu ma ata bihir rasulu fahaqquhu taslimu wal qabulu. Ini yang sering apa namanya? Sering kita bilang nih. Ya, taslim itu, ini taslimnya. Apa makna taslim? Taslim itu al-iqrar bi sihhatihi wa tafwidil mutlaq ilaihi. Al-Islam, apa al-Islam? Al-inqiyad wa taslim. Definisi agama Islam itu adalah al-inqiyad. Apa inqiyad? Tunduk. Wa taslim, apa taslim? Ini taslimnya iqrar bi sihhatihi, menyatakan dalam hatinya akan kebenaran hal tersebut. Wa tafwidil mutlaq, dan apa yang kita nggak paham udah kita serahkan sama orang yang ngebawa, itu namanya Islam. Makanya terkadang ketika datang syariat yang kita nggak paham, udah kan nih. Ini kan ayat taslim ini ayat yang turun kepada sahabat yang apa namanya? Sami'na wa ata'na. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na. Datang perintah dari Allah sebelum ada syariat, menghapusnya syariat sebelumnya itu, apa yang ada di dalam hati pun dihukum sama Allah. Kalau kita kan sekarang berlakunya kalau ghibah, kalau ngatain orang, keluar dari lisan kan baru ada hukumnya, kan ya. Itu sekarang. Sebelumnya enggak. Yang di hati pun apa namanya? Dihisab sama Allah. Apa yang sebelumnya? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Bagi Allah yang ada di langit dan yang ada di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Apapun yang kalian keluarkan atau yang kalian simpan dalam hati, yuhasibukum bihillah, tetap bakal dihisab sama Allah. Ini awalnya, ini awal syariat nih. Jadi kalau seandainya kita bengong sekarang, matanya nggak boleh iseng dikit ngelirik ke orang, ada aja yang dilihat.
Jadi kalau orang sekarang bilang dinotis aja sama dia tuh, lihat begini model kerudungnya ya, templang sebelah nih. Lihat itu. Kalau sekarang kan kalau nggak keluar nggak ada hukumnya. Dulu ada hukumnya, tetap nanti dicatat sama Allah. Setelahnya kan Nabi bilang aja, Inna Allah tajawaza an talat. Ya Allah tuh Allah mengampuni 3 dosa. Apa dosanya? Sesuatu yang ada di hati yang sebelum terucap, ya, terus yang dikerjakan dalam keadaan tidak sadar, sama Inna Allah tajawaza an hudud fala tata'duha. Oh enggak, Allah udah netapin sesuatu hal, jangan ditanya-tanya, kata Nabi. Ya, dan Allah mengampuni bagi kalian sebagian dosa dan jangan dipermainkan. Intinya masalahnya masalah ini. Wa in kuntu ya'tufu yuhasibukum bihillah. Datang sahabat ke Nabi, ya Rasulullah, kayaknya kalau begini syariatnya kita nggak mampu dah. Kalau begini syariatnya kayaknya kita nggak mampu, kayaknya susah dah. Siapa sih di hati kita yang kadang mohon maaf nggak nyeletuk dikit aja kalau melihat yang aneh. Lagi kalau mainnya ke pasar, repot nih. Yang mainnya ke pasar, ke tempat-tempat ramai gitu, entah majelis, ya lagi jemput anaknya sekolah, ngumpul sama emak-emak tuh, yang aku makan soto mie, yang aku makan somai, yang makan somai pakai pakai garpu, yang makan somai langsung dipegang pakai tangan. Kok begini orang nih? Kok begini? Nah, pasti tuh di hati ada nyeletuk begitu. Kata sahabat, kayaknya kita nggak mampu kalau begini nih. Dimarahin sama Nabi. Tuh yuhibbukum billah wa yaghfir liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Jika datang doa agar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'min. Kata Nabi, jangan pernah ngomong kayak gitu. Udah kalau Allah nentuin sesuatu, qalu sami'na wa ata'na. Udah bilangnya sami'na wa ata'na, jangan kayak orang Yahudi, sami'na wa asaina. Kita dengar tapi kita langgar. Dan enggak, umat saya nggak kayak gitu. Umat saya kalau disuruh sesuatu sami'na wa ata'na. Akhirnya ketika mereka bilang sami'na wa ata'na, baru tuh amana Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, sampai akhirnya inna la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah ini ayat ini yang harus diperhatikan nih, kadang-kadang ya memang benar sih dari segi ayat tuh, dari segi arti tekstualnya kita bilang Allah nggak bakal membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Tapi ini sebenarnya bukan dalam segi musibah, bukan. Allah nggak bakal membebani sesuatu di luar batas kemampuan, itu bukan musibah, bukan. Tapi dalam bentuk syariat. Allah nggak bakal membebani satu syariat kepada hambanya yang Allah tahu mereka nggak mampu. Makanya sering kita bilang, kalau ada orang bilang nggak kuat puasa, bohong pasti. Di luar kalau dia udah sakit ya, tapi kalau masih normal belum sakit, dia bilang gue udah kebiasaan makan, gue kalau sholat ayo dah, kalau zakat nggak apa-apa, haji keluar duit nggak apa-apa, tapi kalau puasa gue nggak kuat, dah bohong. Bohong, karena setiap syariat yang ditetapkan sama Allah udah dikasih kekuatan buat diri kita buat ngelakuin. Paling hawa nafsunya aja yang menguasai dia, akhirnya jadi malas. Karena kalau kita artikan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ini sebagai satu beban umum musibah, sekarang mereka-mereka yang kena banjir sampai meninggal gimana? Mereka sampai meninggal kelelap, berarti kan nggak mampu napas kan ya? Berarti kan itu ujian yang di atas kemampuan yang nggak sesuai dong dengan firman Allah. Ada orang yang sampai nggak punya duit sampai meninggal kelaparan, ada nggak? Ada. Berarti ini ujiannya di luar batas kemampuan dong. Berarti firman Allah ngaco nih, nggak sesuai sama realitanya. Enggak sesuai. Karena yang Allah omongin di situ bukan ujian musibah, bukan, tapi ujian syariat. Ya, ujian zakat, ujian puasa, ujian sholat. Ini semuanya nih udah Allah ukur tuh syariat, kita semua mampu ngelakuin, cuma kitanya aja yang malas. Kalau ada orang nggak mau zakat, orang nggak mau sholat, orang nggak mau puasa, bukan dia nggak mampu, cuma karena malas. Itu. Walhasil, ketika sahabat itu datang ke Nabi, ngoceh gitu istilahnya, ya Rasul, kayaknya syariat berat. Kata Nabi, jangan pernah ngomong kayak gitu. Kita diajarin buat taslim. Ya kullu ma ada bihir Rasul fa'aquhu taslimu. Wal qabulu, yang Nabi perintahkan udah disuruh, jangan pakai nawar, jangan pakai diarti-artiin lagi. Itu sahabat banyak yang kayak gitu. Ada datang ke Nabi, ya Rasulullah, baiat saya dong. Dulu nih yang namanya baiat bukan sekedar baiat deh saya kamu masuk, bukan. Kadang-kadang minta nasihat kepada Nabi dan berjanji kepada Nabi apa yang pengen dia lakuin. Ada satu orang dikasih nasihat sama Nabi,
la tas'alanna ahadan syai'a. Ya kata Nabi, jangan banyak minta-minta ke orang. Jangan banyak minta. Yang Nabi maksud jangan minta-minta di sini adalah jangan minta barang, bukan minta tolong, bukan. Tapi ini orang saking kekehnya sama perintah Nabi, kalau seandainya dia lagi di atas ontak, sapunya jatuh, dia nggak berani minta tolong sama orang. Kenapa memang? Saya udah janji sama Nabi bilang jangan minta. Ada laki-laki pakai emas, ada laki-laki pakai cincin emas, datang ke Nabi. Dan kata Nabi, hal yasta'milu ahadukumun nar fi yadihi. Kok berani sih seseorang di antara kalian pakai api di tangannya? Kan Nabi bilang ya kan ya. Ketika Nabi ngelihat sutra sama emas tuh Nabi bilang, inna hadainil halalan ala nisa'i ummati wa haramani ala rijaliha. Ini dua hal ini nih, emas sama sutra, halal buat perempuan umat saya dan haram buat laki-laki. Ya makanya yang belum nikah, yang nantinya mau nikah, yang ada di pas kegiatan foto-fotonya kepasang cincin segala macam, hati-hati kalau lakinya dipasang cincin emas tuh. Haram hukumnya. Nabi bilang, kok berani orang di antara kalian pakai api neraka di tangannya? Karena emas Nabi harumin di dunia buat laki-laki. Jangan dipaksa, jangan. Bentar doang Ustaz buat foto, ya elah buat foto doang, langgar Nabi, mau ngapain sih? Jangan. Itu sahabat ketika dibilang gitu sama Nabi, ditaruh langsung dilepas, gak berani diambil. Pas Nabi jalan, ada temennya bilang, itu cincinnya bawa pulang, yang lu jual sana biar jadi duit. Apa yang kata orangnya? Enggak Nabi udah larang. Kalau Nabi udah larang, nggak mau saya bawa pulang, nggak mau saya jual, terserah buat siapa kek. Ini namanya taslim. Kalau Nabi udah suruh, udah. Dan itulah yang akhirnya membuat mereka semua derajatnya tinggi dan mendapatkan keistimewaan yang nggak kita dapetin sekarang. Contoh, taslim di antara para nabi. Siapa yang? Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Itu orang-orang yang udah taslim, dapat keistimewaan dari Allah. Nabi Musa disuruh sama Allah kan ya, dan bawalah Bani Israel berjalan di malam hari. Udah bawa kabur tuh dari Fir'aun. Pas lagi kabur, tiba-tiba mentok di lautan. Mentok di lautan, belakangnya Fir'aun dengan pasukannya. Sedangkan Nabi Musa pasukannya orang-orang susah yang gak pernah megang pedang dan sedikit. Apa kata orang-orangnya saat itu umat Nabi Musa? Ya ini ketangkep juga ujung-ujung ini, bakal ketangkep. Apa kata Nabi Musa? La innama iya Rabbi sayahdi. Enggak. Kita punya Tuhan yang bakal ngasih kita jalan. Ketika beliau punya keyakinan kayak gitu, langsung Allah bilang wadrib bi'asakal bahar, dan pukullah lautan itu dengan tongkatmu, fakana kullu firqin kataudil azim. Akhirnya terbelah dua lautan itu, seakan-akan masing-masing itu seperti gunung yang besar. Nabi Ibrahim ketika dilempar pakai ketapel buat masuk ke dalam kayu bakar yang udah disusun, pas lagi terbang di atas, didatengin malaikat Jibril. Ente butuh pertolongan nggak? Dari siapa nih? Ente datang disuruh siapa? Disuruh ente sendiri apa disuruh Allah? Nggak, ini mah dari aneh aja. Aneh nggak tega ngelihat Rasulullah, ngelihat Nabi Allah pengen dibakar. Kata Nabi Ibrahim, kalau pertolongan dari kamu, enggak. Kalau pertolongan dari Allah, saya selalu butuh. Ayo ditinggal malaikat Jibril masuk ke dalam, dibakar apinya. Waqulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ketika dia punya keyakinan, enggak, Allah enggak bakal ngecewain hamba-hambanya yang udah ngejalanin perintahnya. Langsung itu api yang nggak padam selama 3 hari dibilang adem, dibilang panas ngebakar enggak, dibilang dinginin sampai beku enggak, adem aja udah. Bardan wassalaman, dinginnya bikin bawa kesehatan, bawa keselamatan buat Nabi Ibrahim. Itu api tumpukan kayu bakarnya 3 hari 3 malam nggak padam. Ketika runtuh itu apinya, kayu bakarnya, keluar Nabi Ibrahim sehat, satu jalan aja udah, bajunya, rambutnya satu pun nggak kebakar. Kenapa? Emang taslim. Ada seorang sahabat lagi perang, pedangnya patah, datang ke Nabi. Ya Rasulullah, pedang saya patah, ada pelepah kurma. Kata Nabi, nih perang pakai ini aja, pakai kayu.
Coba kalau kita ada lawan nih, orang pada pegang pedang disuruh berantem pakai kayu. Kan mikir ya Rasulullah dia aja lagi. Orang perang pada bawa pedang, kita disuruh kasih kayu. Tapi sahabat nggak kayak nanya. Udah di jalan aja menabi, di jalan aja diambil tongkatnya, berhasil membunuh sekian orang dengan kayunya tadi. Bahkan dibilang lebih tajam. Mata mereka ada yang keluar. Ketika perang datang ke Nabi, ya Rasulullah mata saya copot. Kata Nabi, saya bawa sini. Ditaruh sama Nabi, doain sehat. Bahkan sampai itu orang bilang, sampai saya meninggal, yang kanan yang pernah dibalikin sama Nabi nggak pernah kena sakit mata dan nggak pernah kena minus. Bahkan lebih terang daripada yang kiri. Kenapa Mang? Taslim. Makanya orang-orang yang disuruh sama Nabi, nih baca ini nih, kalau yang punya utang, nih baca ini nih. Ya, insya Allah utangnya tunas. Sahabat utangnya banyak, Nabi suruh baca, ya Rasulullah saya punya utang. Nggak dikasih duit sama Nabi, nggak dikasih modal, dan nggak diajarin doa yang sekiranya tuh kayak minta bebasin utang gitu, enggak. Ya Rasulullah saya punya utang banyak, kata Nabi sebelum subuh baca subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah, baca 100 kali. Sahabat nggak kayak nanya, ini bacanya begini doang nih, nggak ada tulisan atau nggak ada bacaan artinya biar lunas utang kayaknya dah. Masa cuma tasbih doang? Enggak komen gitu apa yang Rasul suruh. Ya udah pulang aja. Dia bilang fama marra alaina al-usbu hatta yaqdiyallahu anni kullu daini. Enggak lewat seminggu semua utang saya Allah lunasin. Nah memang karena tadi tuh wa kullu ma ata bihir Rasul fa haqquhu taslimu wal qabulu, semua yang disuruh sama Rasul pegang, jalanin. Ada sahabat ngaji sama Nabi sampai malam, pengen pulang, kan dulu masih padang pasir kan nih, belum ada lampu-lampu tiang listrik nih, belum ada nih. Pas mau pulang nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah kita pulang gelap nih gimana? Kata Nabi, ini ente berdua bawa kayu ini aja. Lalu Nabi bilang cuma suruh bawa kayu. Ya ngapain bawa kayu? Orang nanya pulang gelap suruh bawa kayu. Buat apaan nih? Udah pulang aja jalan, pas di tempat yang gelap nyala ujungnya. Nyala ujungnya. Pas ketemu di pertigaan, lo ke kanan, gue kiri, ini kayu siapa yang megang nih? Yaudah potek dua aja, orang Nabi bilang bawa kayu kan. Yaudah potek dua biar masing-masing dari kita bawa. Pas di potek dua-duanya nyala. Kenapa Mang? Fahaqqu taslimu wal qabulu. Dan itu berlaku kepada orang-orang kita ini yang taat, sama ucapan-ucapan gurunya yang soleh, masya Allah, gurunya juga guru orang-orang soleh, masya Allah gitu. Ya dibilang, diceritain ada seorang anak sekolah, ya seorang anak sekolah sama di satu sekolah. Ketika mau jalan ke sekolah tuh dilewatin satu sungai. Kalau seandainya hujan gede, sungainya bakal meluap nih, bakal banjir, terus jembatannya bakal ketutup. Suatu hari dia pernah dengar cerita dari gurunya yang menceritakan karomah para sahabat. Di antaranya salah satunya Sayyidina Ala bin Al-Hadrami. Itu ketika pengen perang, yang kapalnya diturunin di tengah lautan. Kata beliau, yuk bismillah kita turun dengan nama Rasulullah. Turun semuanya, orang jalan di atas saya. Gurunya bilang, nih kalau orang punya yakin bismillah aja insya Allah bisa jalan di atas saya. Muridnya pegang buat omongan. Tiap hari di ngaji sekolah nggak pernah absen padahal hujan. Suatu hari kata anaknya, ya Rasulullah, ya wahai guru, orang tua saya ngajak makan siang hari ini. Oh siap, kata gurunya. Pas bang mau jalan hujan. Hujan berhenti. Kata muridnya, ayo guru kita jalan ke rumah. Ente yang benar aja kan, kalau hujan jembatannya ketutup. Lah, kata muridnya kan tinggal baca bismillah. Setiap hari saya baca lo bismillah, setiap hujan saya lewatin aja airnya. Dia sendiri yang dengar omongan gurunya percaya gitu, setiap bismillah di jalan aja di atas air, gurunya malah yang gak percaya. Masa itu bisa? Bisa, setiap hari bismillah doang. Dan sama cerita di kitab Nawadir, ada seorang istri ngapa-ngapain baca bismillah. Bunyi diri bismillah, duduk bismillah, buka lemari bismillah, nutup lemari bismillah, pakai baju bismillah, lepas bismillah, pokoknya semuanya bismillah. Lakinya gedek lah, apaan bismillah mulu, orang bismillah sekali aja be. Kenapa sih kayak bismillah mulu? Kata lakinya nih, nggak apa-apa bang, saya punya keyakinan aja kalau orang mulai sesuatu dengan bismillah, insya Allah nggak bakal kecewa hasilnya. Jadi lakinya pengen ngerjain bininya, pengen ngasih lihat bahwasanya bismillahnya dia gagal.
Satu hari dititipin duit sama laki, ini saya titipin duit punya orang nih ya, hati-hati, taruh di lemari, ntar hari ini mau diambil sama orang nih. Diambil sama bini ya, bismillah. Jalan biasa, diri bismillah, sampai lemari dibuka bismillah, dikunci bismillah. Yang tengah malam lakinya ambil. Tengah malam lakinya ambil, dibuang ke sumur. Yang cuma lakinya pengen tahu nih, maksudnya saking keselnya lakinya berucapan bismillah tiap waktu gitu. Yang pengen gue kasih lihat yang bismillah lu gagal. Pas hari yang ditentuin bilang ke bininya, mana harta yang itu nih orangnya dijanjian pengen ngambil. Bininya tenang aja, diri jalan, dibuka pintunya, dibilang bismillah, diambil, dicomot ada. Dicomot ada. Jadi kata orang soleh yang memberikan dalam riwayat tersebut, dibilang Allah perintahkan malaikat buat masuk ke sumur, ambil tuh kantong, balikin ke tempatnya. Gara-gara ucapan bismillah yang disertai dengan keyakinan. Nah itu gitu, taslimnya itu, yakinnya itu. Kalau udah dikasih tahu, udah yakin aja dengerin. Makanya berapa kali guru-guru kita bilang, kalau kita dapat satu amalan dari guru kita yang tiba-tiba gitu, itu baca ini dan banyakin. Baca aja, jangan ditanya. Kalau ditanya, nanti berkahnya jadi kurang. Kalau ditanya berkahnya jadi kurang. Makanya orang dulu kan gitu kan, ya Ustaz aneh lagi begini, dah itu banyakin begini aja, udah dipulang aja, dijalanin. Nggak ditanya, itu fungsinya buat apa Ustaz? Nggak ditanya, enggak, jalan pulang amalin. Ntar apa yang jadi musibahnya, masalahnya selesai. Makanya berkali-kali kita bilang, beda. Ada orang kesurupan baca ayat kursi, yang baca ayat kursi orang-orang yang yakin. Baru baca bismillah, setannya teriak, setannya keluar. Coba kita baca Al-Baqarah, nggak keluar tuh setan. Didengerin lagi, dikoreksi lagi makrotnya salah. Kan sama ayat kursi yang dibaca, bismillahnya juga sama. Kenapa hasilnya beda? Keyakinan dalam hatinya yang beda. Nabi udah bilang ayat kursi nggak mungkin bisa setan ganggu kita. Orang yang tidur baca ayat kursi, kata Nabi, nggak mungkin setan bisa ganggu. Coba dah malam-malam kita punya kresek-kresek, ayat kursinya malah yang nggak diapa. Allahu la ilaha illa huwal qayyum, Allahu la ilaha illa huwal qayyum. Allah matanya begini, Allahu la ilaha illa huwal qayyum, Allahu la. Bunyi lagi dia kabur. Mau setannya kabur, dianya kabur. Kan baca ayat kursi ngusir dianya, bukan ngusir setan. Kata Nabi kabur, lu yang gak yakin sama omongan Nabinya. Coba dah mulai sekarang tuh apa yang Nabi sunnahkan, sampai hal-hal yang gak masuk akal. Sering kita bilang siwak nih, siwak kata Habib Zain bin Sumit, siwak bisa bikin fasih. Oke, masih masuk akal kan ya? Mungkin berkahnya dibersihin gigi jadi fasih. Siwak bisa jaga gigi gak gampang rontok meskipun umurnya udah tua. Oke, mungkin masih ada berkahnya nempel di gigi. Siwak bisa mengeluarkan ruhnya nanti ketika sakratul maut dengan penuh kelembutan sampai nggak berasa sakit. Oh, mungkin berkah sunnahnya Nabi. Siwak bisa mendatangkan kekayaan. Kalau dari mana nyambungnya? Ada orang sikat gigi sehari 5 kali, miskin juga. Siwak bisa bikin kekayaan, dari mana nyambungnya? Nggak bakal nyambung. Ya Nabi bilang, ini siwak ini nih bisa membantu kita nantinya buat menaklukkan banyak tempat. Ya satu hari di zaman Sayyidina Umar atau Sayyidina Utsman lagi ada peperangan. Biasanya orang dulu tuh kalau perang janjian di satu tempat. Jadi tempatnya di mana? Di Kuningan. Nah tuh perang di Kuningan tuh. Yang dari Jawa Barat ntar ke Kuningan, yang dari Majalengka yang ke Kuningan, udah di situ perangnya biar nggak merembet kemana-mana. Dan biasanya mereka ngirim pasukan-pasukan tuh berapa orang, 2 orang, 3 orang sebagai mata-mata. Lihat persiapan musuh kayak gimana, berapa jumlahnya, gimana kekuatannya segala macam. Ya pas ngelihat pasukan Islam lagi berhenti di satu tempat, ya pada kehilangan siwak, akhirnya dipotong-potongin tuh pohon-pohon, dipotongin pohon-pohon dijadiin siwak. Mereka lihat tuh siwak kan, orang kafir nggak ngerti siwak kan. Akhirnya para pemain pengintai ini laporan ke ketuanya, kayaknya kita nggak usah ngelawan mereka dah, mendingan nyerah aja. Kenapa emang? Kita nggak pernah ngeliat orang makanin kayu. Udah serem nih musuh kita sekarang nih, makannya kayu, bukan makan nasi lagi, bukan makan roti, makannya kayu. Udah mendingan kita nyerah aja bos, dah mendingan dah, seremnya. Akhirnya tanpa perlawanan musuhnya gara-gara ngeliat siwakan doang di bahasa arti. Dia pikir makan kayu gara-gara apa? Gara-gara siwak. Sayyidina Muhammad Al-Fatih ketika pengen menaklukkan Konstantinopel kan ya, tengah malam beliau berkeliling di tengah pasukannya, lihat satu orang lagi doa aja. Apa yang kata beliau? Ini nih yang bikin pasukan saya menang yang model begini. Karena beliau melihat Nabi ketika perang Badar kan doa kan ya. Kalau dari otak kita
Orang kalau besok mau perang tidur, biar besok segar, biar besok sehat. Nabi enggak, doa panjang malam. Kenapa memang? Karena beliau tahu yang bisa ngasih kemenangan Allah, makanya lebih dihabisin banyak waktunya buat doa sama Allah daripada siapin pasukannya. Itu yang sering kita pesenin. Ya, makin susah hidup kita sekarang, tugas kita satu, makin deketin diri kita sama Allah. Salah besar kalau ada orang ngira hidupnya susah, malah jauh dari Allah. Yang ngerasain siapa? Berapa banyak kita ngerasa bisa punya skill begini bisa dapat kerjaan, enggak kerja. Ya, berapa banyak kita ngerasa strata pendidikan kita nih yang S1, S2 bisa menghasilkan gaji sekian, enggak menghasilkan gaji sekian. Karena itu rezeki dari Allah. Kalau udah tahu itu rezeki dari Allah, deketin yang ngaturnya. Kayak kita lagi bagi-bagi nasi maulid nih, pengen ngerasain yang ada kambingnya, kan kita deketin panitianya kan ya. Kalau ada masih ada nampan kambing, sisain kayak atau buat panitia, kalau pojokan semuanya kita ambil gitu. Tapi kalau ngomongin ke sama jamaah nih, nggak ada kambing apa sama, dia juga ngarep nggak dapatnya sama. Kalau mau dapat, datengin panitianya. Ngerasa nggak dapat souvenir, ngerasa nggak dapat berkat, datengin panitianya. Jangan kayak bilang ke jamaah samping, aku belum dapat souvenir ya ke jamaahnya sama, aku juga lewat tadi souvenir, yang jaga lagi kagak ada. Udah dapat berkat? Belum, aku juga belum. Tadi sampai sono doang tuh. Habis itu nggak sampai sini, nggak sampai. Ngomong yang sama jamaah ya sama. Makanya kalau kita ngobrol sama manusia sama hasilnya. Ya akhir terjadilah yang sering kita bilang dengan aduna nasib. Hidup gue begini-begini aja. Ada masih mending, nggak jadi cerita udah tuh. Baru gue pengen curhat, dia bilang masih mending gua. Ya udah bagus berarti dah. Cerita kalau bilang aduh semuanya susah hidup kita, yang bisa yang mudahin siapa? Allah. Wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, enggak ada hal yang mudah kecuali emang Engkau kalau pengen mudahin. Kalau mau hal mudah, kalau pengen susahin, susah juga. Ya kayaknya gampang gitu, pengen beli pecel lele doang, pecel lele di ujung ada aja bannya kempes. Ya udah nyampe, udah mau keluar hujan, udah pakai payung nyampe sana dompetnya ketinggalan. Balik ke rumah nggak jadi, gue rebus mie mendingan. Udah 3 kali keluar gagal semua, udah kempes, udah hujan-hujanan, nyampe sana dompetnya ketinggalan. Kan gampang tinggal beli pecel lele doang. Kalau Allah bilang susah, makanya wa ala sahla illa ma ja'altahu sahla, yang mudah pasti yang kau mudahin. Wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Bahkan kesedihan, kesulitan pun kalau engkau mau bisa jadi senang, mudah dijalanin nih gitu. Itu namanya taslim. Wa kullu ma ata bihir rasul fa haqquhu taslimu wal qubulu. Dan setiap yang dibawa sama Nabi, ya itulah yang harus diyakini tanpa nanya. Ya, kalau sedikit cerita Isra Mi'raj kan gitu ya. Sayyidina Abu Bakar dipanggil sama orang-orang Mekah. Ya Abu Bakar, kita mau tanya sekarang, teman kamu makin gila nih, apa kamu masih belain dia? Kenapa emang? Ini baru kita dikumpulin, kita ngobrol, dia bilang semalam dia ke Palestina, habis itu dia Mi'raj, habis itu udah balik kemari dalam 1 hari, bukan 1 hari, dalam 1 malam. Sedangkan kita dulu berdagang atau berniaga ke Palestina butuh paling cepat 2 bulan baru sampai ke Mekah lagi. Teman itu makin gila nih, kemarin bawa agama baru, bawa Tuhan baru, sekarang dibilang ke Mekah, ke Palestina semalam. Kita udah 2 bulan, ini semalam. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? In kana qala faqad sadaq. Yang Nabi, yang Muhammad omongin tanpa saya harus tanya dan klarifikasi, saya percaya. Baru dapat gelar as-siddiq, yang selalu mempercayai omongan Nabi tanpa harus klarifikasi. Kalau gitu mungkin dengar kabar-kabar aneh dari teman kita kan kita telepon dulu. Lu nggak dengar teman lu ngomong begini? Masa sih aku nggak yakin dia ngomong kayak gitu? Orang aku dengar langsung. Telepon dah, lu mau ngomong gitu? Kenapa emang? Ada apa? Sedang bahkan mah enggak, dia ngomong gitu. Iya, gue percaya udah. Makanya kata Nabi, keimanan Abu Bakar kalau ditimbang sampai dengan keimanan orang sampai akhir zaman masih beratan imannya dia sendiri. Karena udah nggak ada orang yang bisa nyaingin cintanya dan yakinnya Abu Bakar kepada Nabi. Tuh. Wa yusannu takbir 'inda al-intiqalat, dan di antara sunnah-sunnah dalam salat adalah mengucapkan takbir di setiap perpindahan rukun.
Jadi rukun yang wajib cuma takbir yang wajib cuma sekali ketika takbiratul ihram. Selebihnya sunnah. Berarti kalau kita ruku nggak pengen ngucap Allahu Akbar, boleh nggak? Boleh. Yang penting rukunya benar. Tapi disunahkan. Satu catatannya, hati-hati ketika masbuk. Imamnya ada ruku nih. Imam udah ruku. Kita kalau pengen dapetin jamaah, imam ruku nih. Ya kalau imam ruku, ente pengen dapat 1 rakaat, ente harus ruku. Imam masih dalam keadaan ruku. Ingat ya. Imam masih dalam keadaan ruku, ente udah ruku. Bukan imam diri ente ngejar ruku, bukan. Imamnya udah kedengeran sami Allahu Akbar, enggak, itu udah gak dapet tuh. Tapi imam masih ruku, ente keburu ruku bareng, ini namanya ente dapat 1 rakaat. Kan biasanya buru-buru nih, biasanya buru-buru kan ya. Nah di sini hati-hati dengan takbirnya. Kalau dia takbir sekali dengan dia takbiratul ihram sekalian dengan ruku, malah nggak sah. Kalau mau takbiratul ihram aja Allahu Akbar, habis itu nyusul ke ruku nggak pakai takbir nggak apa-apa. Tapi kalau bareng Allahu Akbar langsung dengan niat buat ruku juga, malah nggak sah. Karena digabungkan takbiratul ihramnya seakan-akan buat ruku, padahal takbiratul ihram syarat buat masuk ke dalam sholat, bukan buat rukunya. Untuk selebihnya mau yang tidak nggak pakai sami Allahu liman hamidah, mau ke bawah nggak pakai Allahu Akbar boleh. Karena yang wajib memang takbiratul ihram yang pertamanya doang. Selebihnya nggak masalah. Ini harus diperhatiin. Kenapa memang? Kadang ada imam-imam kita yang lupa baca takbiratul ihram. Takbiratul ihram, baca takbir ketika bergerak rukun. Biasanya paling dasar nih, paling dasar kapan? Entar pas sholat Id. Kadang-kadang kita sebagai makmum kan rajin ngitungin juga takbirnya. Kita belajarkan ya, takbir sholat Id rakaat pertama berapa? Berapa rakaat pertama? Itu pada jarang sholat Id apa ya? Takbir pertama tuh 7. Nggak apa-apa, wajar. Namanya juga sholat setahun 2 kali. Nah itu kesiangan mulu lagi. Kalau kesiangan jatah Id, enggak sholat udah. Ya 7 yang kedua nih 5. Kadang ada yang dari kita kan rajin ngitungin gitu. Allahu Akbar, hitungin tangan begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngapain? Ikutin aja imam, lu ngapain ngitungin? Karena nggak khusyuk aja imam yang ngitungin. Kayak khusyuk kalau dia jadi imam sholat Id, hitungin takbirnya. Ya kenapa memang? Kadang-kadang karena ke bawah yang kemarin kita bilang tuh, tuntutan jamaah. Jamaah ini karena nggak ngerti itu sunnah gitu. Takbir kurang sekali aja diomongin kita sampai sholat Id yang akan datang. Ustaznya takbirnya cuma 6. Siapa itu? Ustaz Ta'af. Lagi bilang sholat Idul Adha, nyari imam baru nih, bilang tuh jangan sampai salah, Ustaz. Mana sholat Ustaz Ta'af salah takbirnya. Entar kita tahun depan di masjid lain diingetin lagi, Ustaz kemarin katanya salah di masjid itu ya. Saya kurang satu takbir, kabar gua kemana-mana. Udah kayak gua nyolong kotak amal. Itu sunnah, nggak masalah. Imamnya lupa langsung Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Ini nggak usah Allahu Akbar, Allah malah batal. Udah ikutin imamnya aja, imamnya nggak baca, ya udah lewat. Pas khutbahnya juga sama, takbir pertama, khutbah pertama 9, yang kedua 7 kan. Tahu imamnya langsung tuh pas Alhamdulillah, nggak pakai Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kayak sholat Jumat, nggak apa-apa nggak masalah. Emang di sunnah doang, itu sunnah tambahan. Karena memang ini yang terkadang, yang diantara kita yang belum bisa membedakan mana yang sunnah, mana yang wajib, yang akhirnya gampang menuduh orang sholatnya nggak sah. Gak tasyahud awal, Allahu Akbar, rakaat kedua nih, dari sujud kedua dia langsung diri Allahu Akbar, makmumnya udah subhanallah, dia lanjutin aja. Sebagian langsung mufarokoh, keluar dari sholatnya. Wah, sholat imam gak pakai tasyahud awal nih, sesat nih, gak sah nih. Enggak, tasyahud awal hukumnya apa? Sunnah. Justru imamnya pintar, kalau udah diri nggak boleh duduk. Kalau kita lupa tasyahud awal nih, udah diri nih, dan sadar gitu kita udah diri dan ninggalin tasyahud awal, nggak boleh sengaja duduk, malah batal itu. Udah lanjutin, cuma makmumnya tekak masih subhanallah aja. Setiap pakai tasyahud awal, subhanallah, nunggu imamnya kembali. Kan nggak tahu imamnya malah ruku. Jadi dia kesel di mufarraq aja sholat sendiri. Wah, imamnya nggak benar, udah di subhanallah nggak duduk juga. Bukan imamnya nggak benar, lu yang salah.
Justru kalau gua duduk kita batal berjamaah, ini bukan sholat jamaah. Kita batal berjamaah. Coba tanyalah, kita bilang kurangnya pengertian kita mana yang sunnah, mana yang rukun, itu yang bikin kita gampang nilai orang mukanya nggak sani. Kayak sering kita bilang sampai detik ini masih banyak di antara kita yang beribadahnya dengan adat. Maksudnya beribadah dengan adat apa? Nggak mau nyari ilmunya lagi, udah begitu aja. Lo ngapain kunut? Ya, dari kecil gue udah jadi kunut. Bapak gue kunut, mak gue kunut. Jadi yang nggak kunut musuh sama dia tuh. Lo kenapa terawih 23? Ya musik-musik semua 23. Kok dengar ada yang 8? Ah, ini orang sesat-sesat nih. Ya ahli-ahli neraka nih sholat 8 nih. Masya Allah, nggak terawih aja orang bisa masuk surga. 8 lo bilang sesat, bagaimana sih? Nggak terawih aja dia masih bisa masuk surga. Kok yang 8 lo bilang masuk neraka, bagaimana nih? Kan jadi enak yang dagang depan masjid ya. Yang ini ceramah, jangan sampai terawih 8 rakaat, itu meninggalkan tradisi salaf kita, sesat, kurang baik. Yang 8 sama. Di zaman Nabi nggak ada terawih 23, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Yang 23 itu bid'ah dan semua bid'ah dalam neraka. Nah, enak kang sempol berarti kan? Alhamdulillah gua nggak terawih. Berarti gua yang selamat. Yang 8 neraka, yang 23 neraka, berarti masuk surga. Yang nggak terawih kan surga nggak mungkin kosong. Berarti sekali masuk surga nih. Kalau yang 8 neraka, 23 neraka, yang selamat nggak terawih. Kan enak dia, alhamdulillah girang ini makin semangat dagangnya. Orang kasih motivasi, kita sholat 23, ini udah jadi salah kita sekarang. Kalau nggak bisa minimal ikut yang 8 sama saudara kita, tapi jangan jadi kebiasaan. Ya jangan jadi kebiasaan. Kalau udah darurat, udah habis jalan, pulang jam 12 malam biar nggak ketinggalan terawih 8, oke lah. Ya nggak apa-apa, yang penting masih ada terawihnya menghidupkan malam Ramadan. Nih kagak disumpah-sumpahin semuanya, tuh sumpah neraka, pesanan semua lagi ustadz nih. Ustaz di masjid samping 8 ustaz, kalau bisa sindir dikit ustaz. Yang itu juga sama laporan, ustaz yang masjid ini 23 ustaz, kasih tahu ustaz bid'ah. Ustaznya iya aja lagi pesan-pesan. Udah jangan main tembak-tembakan aja, ceramah tarawih cuma main sindir-sindiran doang, jatuh-jatuhnya doang. Tapi minusnya terkadang ketika kita bilang begini nih, udah kalau nggak bisa boleh dan 8 rakaat. Nah itu dia tuh yang tadi kita bilang, terkadang di antara kita ini akan menjadi wahabi masing-masing pada waktunya. Iya kan? Ya kita akan menjadi salafi dan wahabi pada waktunya. Kapan? Itu lagi terawih 8. Ya giliran kunut, nggak sujud sahwi, diingetin kok lu nggak kunut nggak sujud sahwi sih, nggak apa-apa, sunnah, nggak kunut juga sah. Kayak omongan salafi berarti nih ya. Ya nggak apa-apa, 23, 28 juga masih alhamdulillah. Gitu. Yang kuat 8 boleh lah, boleh sholat 8, tapi yang lama. Ya 8 yang lama, gitu 8 1 juz gitu ya. Biar sama kelarnya setengah jam juga. Ini udah 8 sama, atas kasur juga. Malah kurang kan ya, 8 kan berarti nggak dari atas kasur ya. Dari bawahan lagi, dari apa? Dari Al-Ma'un doang ke bawah. Sama, rakaat 1 Al-Ma'un, rakaat 2 Al-Ikhlas 8. Ya kelar 10 menit. Emang dari sebelum Ramadan udah latihan lagi Fatihah sekali tarikan. Makin cepet sholatnya, jangan begitu-begitu banget. Nggak apa, kalau mau 8 paling nggak bacanya yang biasanya 23 bacanya ngebut, 8 bacanya pelan-pelan biar ada makna lama sholatnya gitu. Ya sholat kan lagi ngobrol sama Allah kan ya. Makanya pertanyakan diri kita yang pengen sholatnya buru-buru, kenapa sih kayak pengen ngobrol sama Allah, coba dah sindir sekali-kali dirinya gitu ya. Ya sekali-kali sindir dirinya, sholat ini kan kata Nabi innamal musalli munajid Rabbah, orang yang lagi sholat sedang bermunajat, sedang ngobrol, sedang curhat sama Allah. Kok pengen buru-buru, kenapa sih? Kadang aja kita nanya sama teman kita yang udah jadi bestie nih gitu, tiap diajak ngomong kayaknya melengos mulu. Kita diajak ngomong jawabnya seadanya mulu. Ketika di chat biasanya 11.45 di chat 11.45 lewat 4 detik jawab gitu. Ini udah 15 menit nggak jawab, di chat lagi, kok tumben chat gue nggak lu jawab? Ada timbang 15 menit, emang gue nggak boleh tidur apa? Tapi nanya tuh dia saking khawatir, kok bisa sih lo nggak mau ngobrol sama gue? Tanya diri kita, kenapa nggak mau ngobrol sama Allah? Sholat maunya buru-buru, abis salam nggak kayak pikir mau lari aja, kayak orang pas kibra mau balik kanan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, muter aja, belum doa udah muter aja, mau kemana?
Emang sejadah yang licin lagi. Kadang-kadang pegang aja ubin dimuter sama sejadah-sedahnya. Pindah kiblat. Ada apa? Ini Ramadan kan waktunya biar sholat enak ya. Belajar munajat yuk munajat sama Allah. Katanya punya masalah. Kan kita pertama kali kalau kita punya masalah lari ke teman kita yang jadi tempat curhatan kan ya. Atau yang kita rasa bisa ngasih solusi kan ya. Ini ada loh yang bisa ngasih solusi nih. Nah, solusinya hakikat lagi hakiki ya, bukan solusi cuma sekedar dienakin hatinya doang. Tapi kita nggak mau ngobrol. Jadi kata Syekh Mutawalli Sya'ari, wallahu la yas'amu hatta tas'amu. Saya kata beliau, kita kalau punya kedekatan sama orang, kadang-kadang mau minta tolong sama orang dikasih waktu. Kita kalau mau ketemu aneh hari Sabtu jam 4. Itu juga waktunya nggak lama, itu setengah jam ya. Pokoknya jam 4 lo nggak datang, setengah 5 lo nggak datang, gue jalan. Sampai minta tolong sama orang segitu susahnya tuh, dikasih mau'id, dikasih waktu, janjian segala macam, nggak boleh telat dikit. Ya sampai akhirnya ketika disuruh janjian jam 4, jam setengah 4 dan nongkrong depan rumahnya gitu. Saking pengen minta tolongnya. Kata Syekh Mutawalli Sya'ari, tapi Allah ngomong apaan? Datangin aneh kapanpun yang dia mau. Dan silakan bicarakan apapun yang kamu mau. Saya demi Allah, saya nggak demi zatku, kata Syekh Mutawalli Sya'ari, saya nggak bakal pernah bosan dengan ucapan kalian sampai kalian sendiri yang bosan curhat sama saya. Ditantang mau lo nih. Ini nggak bakal pernah bosan mendengar curhatan kalian. Kadang-kadang orang bosan kan ya, yang lihat ya dia lagi ngechat. Pasti nih masalahnya lagi nih. Dilewatin disengajain, lewatin kali tahu kalau dia ngechat pasti masalahnya udah berubah. Kadang-kadang kesalahan kan, udah bilangin, dia nggak mau berubah juga kan malas ngomongnya lagi jadi. Allah nggak pernah ngomong begitu enggak. Ditungguin nama Allah dari namal musalli munajid Rabbah, orang yang lagi sholat munajat sama Allah. Jangan cepat-cepat sholat deh. Kemarin kita bilang tambahin suratnya panjang-panjangan dikit. Ya jangan alif kelas al-falaq anas lagi, tambahin atasan dikit. Ya, tuh. At-takbiratul inda injiqalah. Dan beda satu kata sahabat yang melihat gerakan sholat Nabi kecuali ketika bangun dari ruku. Faqala sami'allahu liman hamidah. Wa yusannu tasbih inda ruku wa sujud. Dan disunahkan untuk membaca tasbih subhana rabbiyal azim wa bihamdi ketika ruku', subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ketika sujud. Wa wad'ul yadaini ala awwalil fakhidhain fi jalsatit tasyahhud. Dan ketika tasyahud, afdalnya tangannya taruh mana? Duduk tasyahud nih. Ya tangan boleh nih misalnya kaki kita nih. Tangan boleh taruh di luar kaki nggak? Boleh. Ya boleh nggak di ujung banget begini? Boleh. Ya lu mau pegang pundak aja boleh sampai akhir. Tapi afdalnya gimana? Afdalnya ini ujung paha kita masih dengkul kan nih. Itu apa antakun asabi'al yadaini musamatan li awwalil fakhd. Tangannya, jarinya ini pas ujungnya dengan dengkulnya tadi itu afdalnya rapi, jadi kelihatannya sholatnya. Tapi kalau mau kayak biasa begini Ustaz, terserah aja. Tapi kalau mau dapat tambahan pahala itu dia tadi taruh di situ. Kecuali yang kanan kan udah siap-siap begini kan. Yang kiri tuh yang kanan udah siap-siap begini udah gitu. Taruhnya di ujung situ. Belum biasa, tapi entar pas lagi sholat gitu bukan di sini tempatnya, balikin. Kita lama-lama biasa. Makanya sering kita bilang orang yang pengen nyeting dirinya dengan sunnah, setiap gagal ngelakuin kesunahan, pulang keluar rumah pakai kaki kanan, mundur. Jangan pakai bilang ntar pas masuk kaki kanan, jangan. Ini bakal gagal terus nih yang begini. Udah masuk rumah pakai kaki kiri, mundur, masuk lagi pakai kaki kanan. Udah ngelepas sepatu pakai kaki kanan, pakai lagi, lepas pakai kaki karena ntar nafsunya bakal capek, ntar nafsunya yang ngingetin. Salah tuh. Kenapa kok jadi baik? Nafsunya sekarang jadi ingetin karena kalau seandainya ente salah dia yang capek. Jadi ulang lagi pakai sepatunya. Itu nafsu kudu digituin. Masuk kamar mandi, mohon maaf, udah pakai baju misalnya nih, masuk kamar mandi, masuknya salah tadi pakai kaki kanan, pakai lagi bajunya keluar lagi. Kan ribet ya, capek ya. Tapi ntar nafsunya jadi ingetin, daripada dia capek, keluar lagi kayak baju lagi, jadi ingetin. Itu tipenya tipnya siapa? Imam Haddad. Karena tuh nafsu butuh digituin sampai akhirnya nanti dia yang bantuin kita buat ngelakuin sunnah. Pernah dua kali atau 3 kali. Ya ada orang nanya, Ustaz minta saran dong. Minta saran buat apaan? Buat bisa istiqomah baca Quran. Nah dia bilang, itu kerja.
punya duit gaji berarti punya. Kalau sedekah sehari 5.000 berat gak? Kayak masih alhamdulillah masih bisa Ustaz gitu. 10.000? Nah ini ya gimana ya, bisa dah. Kalau 20, ini lumayan nih Ustaz nih. 20 lumayan, ya udah. Ente janji, bukan nama nih, janji sama Allah. Janji sama Allah kenapa? Kalau ente nih hari nggak baca Quran, ya setengah juz, kan dibilang pengen setengah juz nih. Setengah juz ini nggak baca Quran, sedekah 20.000. Waktunya dari kapan Ustaz? Pokoknya dari ente melek sampai dia tidur lagi. Biasanya dulu sehari nih sebelum tidur lagi udah dapat setengah juz. Coba bayangin, duit 20 itu yang bisa beli seblak sama istri hilang. Kita beli seblak kayak sayang-sayang, toto hilang sedekah. Pasti baca Quran. Ya mau kata lagi nonton di pause dulu tuh film. Oh iya belum baca Quran, pasti baca dulu daripada 20.000-nya hilang. Itu nafsu emang kudu dihukum kayak gitu. Coba dah. Kalau yang kelewatan sholat duha, duhanya dikodok. Duhanya kodok, mau tengah malam ingat kodok duhanya, mau besok ingat kodok duhanya. Pasti entah duhanya ngajakin buat disolatin tepat waktu. Kenapa? Karena semakin yang baik, semakin banyak yang dikodok besok kan semakin ngambil waktu banyak kan nih. Ngerasa keganggu nih hawa nafsunya, harusnya udah bisa tiduran, kudu kodok duha lagi nih. Akhirnya entar duhanya diajakin tepat waktu. Tapi kalau orang-orang yang gampang membenarkan alasan dari dirinya, dari setan, dari hawa nafsu, udah gampang. Besok aja deh, insya Allah kita 6 rakaat besok, insya Allah. Sholat witir dulu sebelum tidur, insya Allah sebelum subuh. Sholat dulu sekarang, enggak Ustaz, insya Allah bangun nih, yaudah. Akhirnya siangan lagi. Besok sholat dulu sebelum tidur, insya Allah Ustaz bangun. Lewatan lagi. Makanya dibilang, nah kata ulama, kalau ente keseringan bangunnya daripada kesiangannya, silakan sholat witirnya sebelum subuh. Tapi kalau 28 hari niat sholat witir sebelum subuh berhasil cuma 1 kali, ini kebanyakan bablasnya namanya. Mendingan sholat dulu sebelum tidur. Kenapa? Kalau enggak, ya nafsunya tahu kunciannya gampang nih orang. Udah diiming-imingin aja, insya Allah sebelum subuh bangun pahala lebih gede, tidur lagi, bablas lagi. Tidur lagi, bablas lagi. Karena sadarnya tahu kunciannya, kasih nasihat dikit, udah diturutin. Makanya kan tadi baru bikin status tuh, yang mungkin teman-teman di Instagram kan begitu kan. Ya Anda tulis itu, jangan pernah membiarkan setan beri nasihat kepada kita. Ingat ya, jangan pernah ngebiarin setan ngasih nasihat ke kita, apapun nasihatnya. Itu harus jadi patokan buat kita. Mau katanya nasihatnya baik, mau katanya nasihatnya kelihatan baik, jangan pernah biarkan setan ngasih nasihat ke kita. Orangnya sendiri udah janji sama Allah, ya Allah saya bakal bikin semuanya sesat, kok ente percaya? Ini udah sumpah loh di hadapan Allah, setan sumpah, maka saya sesatkan. Cuma terkadang ada orang-orang yang setan tahu nggak bisa tuh diajak mabok, diajak zina, diajak ini, diajak itu, akhirnya dibikin lewat ibadahnya, biar sombong, biar habis pahalanya, biar luntur pahalanya. Kan kita bilang ya, tujuan setan satu di antara dua. Kalau nggak berhasil bikin kita masuk neraka, paling nggak surganya jangan tinggi. Udah tuh janjinya setan di hadapan Allah. Hanya kalau yang pernah baca Burda, yang sering baca Burda kan ada syairnya kan, wa khalifin nafsa wa syaitana wa asihima wa inhuma mahadaka nusha fattahimi. Wa khalifin nafsa wa syaitana wa asihima, dan tentanglah, lawanlah setan dan hawa nafsu, wa in huma mahadaka nusha fattahimi. Meskipun mereka memberikan nasihat yang kelihatannya sangat tulus, tetap curigain. Karena pengennya di belakang pasti ada satu keburukan. Makanya nasihat udah cukup, nasihat dengan ilmu kita. Ilmu kita nggak ngerti, nggak cukup, tinggal tanya guru kita. Dan kalau guru kita lagi nggak ada orang-orang yang lebih mengerti dari kita, tanya cukup, ngapain dengerin setan? Sering ada orang-orang ngomong, saya dengerin hati saya Ustaz, kayaknya benar gitu ya. Hati itu yang dengerin benar terus. Jangan. Ya karena kita nggak tahu perbedaan. Hati itu yang bisa bisikin 3. Kalau nggak ilham langsung dari Allah, kalau nggak malaikat, kalau nggak ya setan. Itu ada beda-bedanya tuh Imam Ghazali sebutin di kitab Minhajul Abidin. Tapi buat kita belum sampai kayaknya bisa menilai itu masing-masing. Gampangnya tinggal pakai ayat, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanya orang yang ngerti kalau kita nggak paham, selesai. Wallahu a'lam. . 1
kalau suami minta hubungan badan ke istri tapi istrinya nggak mau kan dosa. Ya tapi kalau sebaliknya gimana Ustaz? Dosa juga nggak? Ya kalau seandainya memang hal itu bisa bikin menjadi nafkah wajib sang istri sama. Ya maksudnya dalam kadar wajib kayak misalnya, Imam Syafi'i itu bilang nafkah batin itu buat perempuan maksimal minimal 4 kali sehari. 4 kali sehari, 4 hari sekali. Salah dikit maknanya belepotan, tapi kan jadinya kan 4 hari sekali. Kalau Imam Malik beda lagi, bisa 3 bulan. Jadi mereka ngambil ini dari mana? Dari kejadian diri para sahabat. Nah misal ada orang yang udah 4 hari nggak dicolek suaminya, terus diminta ke suaminya nolak sama, dosanya sama kayak bagi dari nafkah. Itu bagian dari nafkah. Apalagi yang masa mohon maaf kan. Istrinya bilang kalau seandainya ini nggak diturutin nafsunya nanti bisa terjadi hal yang haram, sama suami dosa kalau istri ngelakuin yang haram nanti. Ya, jadi kewajiban itu nggak hanya terjadi pada istrinya. Istri memang lebih besar kewajibannya masalah ini kepada suami, tapi suami juga sama banyak kewajiban. Kalau sampai dia tahu istrinya nanti bisa ngelakuin yang haram, kalau seandainya dia nggak turun, dia nafsunya sama nanti dosanya. Gimana nanggepin teman yang kalau kita update tentang ceramah-ceramah agama malah dibilang dosa yang lebih serem dari riba adalah merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Ente ngerasa lebih baik nggak pas update? Ente ngupdate ceramahnya Habib Umar, Ustaz Abdul Somad, Ibu Yahya, ya atau sering nge-share jadwal pengajian atau video quotes yang sering kita keluarin. Pas ente nge-share, ente ngerasa lebih baik dari orang nggak? Nggak usah dipikirin tuh, gua nggak ngerasa. Ya kita ngupload nih, dosa riba ini apa segala macam, dibalikin sama dia. Ada yang lebih besar dari riba, dosa lebih baik daripada orang lain. Kok ente bisa ngomong begitu? Ya ente ngasih orang ceramah mulu, kayak itu udah baik aja lah. Allah suruh fadzakir in nafa'atit dzikra, ingetin tuh teman-teman ente, kok ente ngelawan? Karena ente nggak pernah ngerasa lebih baik ketika ingetin ente. Makanya juga kita disunahkan ketika nge-share, paling nggak dengerin dulu nasihatnya buat kita, habis itu kasih orang lain, ya biar sama-sama ngingetin kan. Usikum wa nafsiya bitaqwallah, saya nasihatkan diri saya dan kalian buat bertakwa kepada Allah. Siapapun itu memang nggak ada semua. Jangankan pakai ngupdate status, kita sholat di rumah nggak ada yang ngeliat, terus kita ngerasa bahwasanya orang yang nggak bangun tahajud, iman yang kebaikan di bawah kita udah jelek. Nggak usah pakai nulis status, enggak. Makanya dibilang ada orang yang lagi di Mekah dosanya kepada orang Irak. Kenapa memang? Dia pas lagi tawaf di Mekah dia ngerasa orang Irak nggak ada yang tawaf nih, bagusan kita daripada orang Irak. Dosa tuh. Karena orang Irak nggak tahu ya mereka tawaf. Cuma dalam hati mereka aja ngerasa lebih baik, meskipun orangnya nggak tahu udah dosa. Jadi nggak usah nuduh orang update status terus merasa lebih baik. Enggak. Justru malah bahkan kalau mau merasa lebih baik tanpa update status pun bisa. Ini orang-orang yang mohon maaf gitu, kita nggak menuduh mereka, buat pelajaran buat kita. Ada masalah ya, padahal dikasih tahu kan ya, arhamun nas bik man yudzakiruka an akhiratik. Orang yang paling sayang sama kamu itu yang ingetin akhirat kamu, bukan yang ingetin makan, bukan. Ada tiba makan, sering kita bilang ada ingetin kita makan, kalau jangan lupa makan ya, nggak usah lu ingetin gue lapar ke tukang soto. Nah, ini ingetin makan, jangan lupa makan, jangan lupa mandi. Ya kan ada orang nggak mandi, udah budi kan nggak mandi, nggak diingetin gitu. Gila kan, ini mah bergagal juga dimandi. Tapi kalau akhirat sholat banyak yang masih entar-entarin, sedekah masih banyak yang entar-entarin, sholat tepat waktu masih banyak yang entar-entarin, yang ngelakuin haknya kepada suaminya, suami kepada istri masih banyak yang entar-entarin. Itu perlu diingetin. Ya. Dan memang dasarnya agama itu berat, makanya perlu dikasih motivasi, diingetin terus. Kalau makan, jalan-jalan nggak perlu diingetin, jalan ya, tinggal tahu kunci motornya di mana, duit bensin ada, ngegas, meskipun muter mampang doang nggak apa-apa. Tapi masa urusan dunia nggak usah diingetin, jalan sendiri, inget malah. Tapi urusan akhiratnya perlu diingetin. Terus kenapa ketika ada orang yang ingetin malah justru marah? Kalau sholat sunnah, rakaat pertama keburu ruku, lupa nggak baca surah pendek. Rakaat kedua baca surah pendek, boleh nggak? Boleh, tetap sunnah. Karena dua-duanya disunahin kan, yang satu sama dua nih. Yang kedua tetap baca nggak usah, karena yang satu kelewatan. Tetaplah, jangan malah dilewatin dua-dua nih nanti nih.
Pas tahiyat akhir kan ada doa yang terhindar dari dajjal, itu posisi telunjuk masih nunjuk apa terus udah diturunin. Sebagai mazhab kita masih. Sebagian ada yang bilang ketika cuma asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah turun lagi. Enggak, tapi kita sampai salam. Sampai salam masih diangkat telunjuknya. Kalau baca surat At-Taubah pakai a'udzu yang biasa, apa yang a'udzu billahi minan nar sampai akhir. A'udzu billahi minan nas. Oh, yang di samping suratnya ya. Bebas sih. Enggak, sebenarnya itu juga enggak. Memang kalau kita bilang dalil salafinya enggak ada di zaman Nabi, enggak ada yang a'udzubillahi minan nar segala macam enggak. Oh, a'udzubillahi langsung boleh. Yang penting jangan sampai baca bismillah. Itu pun masih ada perdebatan. Bismillahnya enggak boleh di awal doang, apa enggak boleh sampai akhir. Gitu. Ada yang bilang enggak di awal doang, kalau di tengah-tengah. Ya misalnya kita baca surat atau pas sampai setengah nih. Terus baca bismillah mau mulai di tengahnya, boleh enggak? Ada yang bilang boleh. Maksudnya apa? Jadi perlu kita tahu yang sepakat tuh bismillah di awal doang yang nggak boleh. Jadi kalau ada orang tiba-tiba lupa atau dia sadar sengaja baca bismillah tengah-tengah Taubah, jangan langsung marah-marah, jangan. Itu karena masih ada yang bilang boleh. Lebih baik kontrak seumur hidup apa ambil rumah KPR yang jatuhnya riba? Kalau ente yakin itu riba, nggak usah. Tuh. Kalau yakin riba nggak usah. Dan gak semua orang yang akhirnya punya rumah KPR itu akhirnya ditandai sebagai orang yang bahagia, enggak. Ada yang ngaji di MR di sini? Dari Taman Habib Munzir ya? Iya. Siapa yang pernah dengar Habib Munzir punya rumah? Ada yang punya dengar Habib Munzir punya rumah kan? Liga Mas kontrakan beliau kan? Kontrak. Yang padahal orang ngasih uang ke beliau tuh kadang 600 juta. Di zaman ini 600 juta, 1 miliar. Yang mungkin dia mau beli rumah di Pancoran begini dekat Al-Nawar beli enggak. Tapi enggak. Memang kesibukannya buat dakwah dan dia ngontrak ngerasa biasa aja. Mohon maaf, itu kan omongan orang-orang yang sekarang tuh kayaknya kalau lo belum bisa punya rumah jangan nikah, belum punya rumah jangan punya anak, belum punya rumah jangan ini siapa. Itu siapa yang bisa yakinin ente bakal punya rumah? Akhirnya ente malah nggak nikah-nikah dan nggak punya anak. Kenapa ente nggak pakai husnudzon sama Allah? Entar mudah-mudahan kalau kita punya anak, Allah lihat kita butuh bakal dikasih. Selama kita yang gunain rumah ini buat ibadah dengan anak dan dengan suami dan dengan suami kita, pas nanti pas punya anak kayaknya susah nih ibadah di kontrakan nih. Kenapa nggak husnudzon? Ya udah, entar kalau emang Allah anggap susah juga bakal digampangin. Kalau tuntunan nih, kalau kita harus punya KPR, ntar rumah begini. Akhirnya ketika suaminya ntar kena PHK, pengurangan gaji ini, apa segala macamnya dikeselin sini. Ini gara-gara abang nih nggak bisa KPR dan segala macam. Emang rezeki ente lihat loh, lakinya udah meres keringat dari bajunya. Masih dibilang salah juga gara-gara nggak bisa KPR, ngaco namanya. Yang mana di kitab mana yang namanya nafkah punya rumah itu harus dia punya rumah sendiri? Cari coba lah. Cuma dibilang menyediakan tempat tinggal yang terjaga dari panasnya matahari dan dinginnya hujan. Kalau dibilang itu cukup, selesai namanya. Jadi jangan tapi kan namanya orang nikah harus begini. Enggak, yang harus itu TikTok biasanya, bukan agama. Jangan harusin di TikTok, agama mah biasa aja. Loh Nabi tinggalnya begitu kan sering lihat kan nih, yang kadang-kadang ada pameran replika kehidupan Nabi kan, lihat rumahnya Nabi semana nih, kotak blok segitu doang, rumah, kamar mandi, sampingnya masjid, dan istri-istrinya beliau 9 sama rumahnya begitu juga. Nabi loh begitu, kok tiba-tiba ente bukan Khadijah, bukan Aisyah, bukan Sofia, bukan Maimunah, bukan Juwairiyah, nuntut namanya kalau namanya istri harus dibahagiain, suruh Nabi tuh rumahnya harus 2 lantai. Ya harus begini. Enggak. Ini datang cuma dari pikiran kita yang ngerasa kayaknya kalau orang ngontrak tuh hina. Ya orang ngontrak tuh salah, orang ngontrak tuh berarti hidupnya nggak bahagia. Padahal banyak orang-orang yang ngontrak hidupnya enak, mata anaknya main rame-rame. Kadang-kadang rumah kita yang ada di kompleks sepi malah ngirim orang kontrakan. Enak ya rumahnya juga lu sepi, rame, sore ada orang, malam ada orang. Ya kita di kompleks jam 12 ada orang, kita curigain maling langsung. Terus ini mah enak main apa segala macam gitu. Ini nih yang otak kita harus dirubah. Kenapa sih ada kapan dengan kata ngontrak? Enggak selalu hina. Ya meskipun doa Nabi pun bilang ya al-baitul wasi', salah satu rumah tanda kebahagiaan, bukan tanda,
salah satu yang bisa membahagiakan seseorang ketika rumahnya cukup buat keluarganya. Tapi itu perangkat asli kebahagiaan ada di hati yang qanaah, bukan tambahan, bukan. Ya orang mau punya duit sebanyak apapun, nah kalau dia belum bahagia, belum puas, korupsi aja kan. Semuanya yang korupsi itu rumahnya kecil-kecil. Ada nggak yang ngontrak-ngontrak yang korupsi? Beneran kan? Pejabat yang korupsi itu yang 1 miliar, 2 miliar, 1 triliun, ada yang rumahnya ngontrak kan? Kalau seandainya rumahnya ngontrak, kali kita bilang ini gara-gara rumahnya kecil, yang nggak bahagia, akhirnya korupsi. Ini enggak, 1 miliar rumahnya gede, mobilnya 2, motornya 3, Masya Allah, masih kurang itu masalahnya. Memang korupsi 1 miliar, korupsi 1 triliun, saya hilang nggak sengaja, 1 triliun nggak sengaja. Mau jadi kainan masa lu nyeretnya nggak sengaja. Kenapa? Emang nggak puasnya gitu. Jadi kalau ente yakin itu riba ya nggak usah. Kalau ente gini dah. Kalau ente bisa nabung aja dulu. Nabung ntar bisa punya uang, bisa beli yang agak gedean dikit, nggak usah KPR, yang kontrakan beli kontrakan, yang penting punya rumah sendiri kan katanya kan. Ntar salah lagi soalnya, katanya nggak enak kalau kontrak, harus punya rumah sendiri. Giliran punya rumah sendiri tapi posisinya kayak gedenya orang kontrak, salah lagi aja udah. Nah itu dia, makanya jangan hapus dah TikToknya dah. Kalau suami gara-gara TikTok hapus dah, mendingan hapus dah. Nggak punya Instagram, nggak punya TikTok, seneng itu pasti dah. Coba kamu aja nggak usah pakai handphone seminggu. Kita pernah praktekin waktu Ramadan kan, nggak pakai handphone seminggu enak, nggak tahu kabar orang, nggak tahu orang udah beli apa. Yang bikin ente sumpah tuh kita dengar teman ente udah beli sesuatu. Udah ganti mesin cuci aja, sampai ganti mesin cuci dicemburuin. Kan mesin cuci nggak bisa di bawa jalan kan ya. Di rumah artinya gitu dicemburuin juga. Cakap ya udah ganti genteng, astagfirullahaladzim, sampai genteng dicemburuin. Ada apa urusannya sih? Gara-gara dia saya pakai update status, mata lu nggak ngeliat, dia lagi dosa lain. Jangan liatin, nyantai aja, enak-enak aja hidupnya. Cuma gara-gara kita bandingkan selalu dengan orang lain, nah itulah. Kalau jamaah cuma berdua, ustadz yang makmum kiri atau kanan? Kanan. Mulai dari kanan. Jadi kalau jamaahnya datang sebelah nggak kiri sih, tepok jari yang satunya ke belakang atau imamnya yang maju. Jadi kalau tempatnya sempit buat mundur ke belakang, imam bisa maju. Kalau jamaah Fatihah harus dibaca setelah imam kelar. Kalau rakaat 3 dan 4 gimana Fatihahnya? Kalau nunggu imam selesai kita kalau nggak kedengeran dibaca aja udah. Ya sholat zuhur, asar, imamnya nggak kedengeran. Mulai Fatihahnya kapan Ustaz? Ya mulai aja bis ditakbir. Kan nggak bisa ngasih kode imamnya. Masa imam masih kode batuk kalau selesai Fatihah? Enggak, udah baca berarti. Kalau lagi puasa sunnah, terus kita lupa kalau lagi puasa sunnah itu kita boleh lagi sama semua puasa wajib, puasa sunnah. Asal dia lupa dia makan 1 piring nasi sama es teh 2 gelas. Kalau benar jujur lupa dari hatinya lanjutin. Mau kata nampan buli maulid dimakan sendiri. Lanjutin. Yang penting doa sama Allah, ya Allah kalau bikin lupa, kalau bisa udah minum dah. Jangan baru makan ingat belum minum. Nah rasain dulu tahap dulu pakai minum. Ceputan dulu. Makanya itu dia, ini ada sunnahnya juga nih. Kalau kita ngelihat orang makan pas lagi puasa, itu ada apa namanya, ada ini bukan? Ada gambaran-gambaran tertentu harus ditegur atau enggak? Kalau kita ngelihat dia orang baik, jangan ditegur, jangan. Karena kita yakin dengan kebaikannya dia, kesolehannya dia yang kita selama ini, kayaknya nggak mungkin dapat batalin puasa sengaja. Berarti lagi lupa nih, biarin. Tapi kalau orang kelihatan memang biasa maksiatnya, lagi makan, lagi ngunyah, lo tegur. Karena berasaskan kebiasaan yang dia sering maksiat kepada Allah, bisa jadi lagi maksiat. Itu fungsi itu ngejaga nama baik di hadapan orang. Kata siapa yang nggak perlu jaga nama baik itu berfungsi. Kalau nama kita baik di hadapan orang lagi puas, kita lagi makan nih, mau kata sengaja orang nggak bakal tegur. Kenapa? Ngelihat husnudzonnya selama ini apa namanya berbuat jahat gitu. Qadha duha waktunya kapan aja. Kalau qadha mau wajib mau sunnah kapan aja silahkan. Subuh qadha mulu Ustaz. Amalan biar gak kesiangan. Amalannya 1, bangun pagi. Bangun masih waktu subuh gitu, bangunnya gitu. Amalannya 1, berarti kesiangan mulu Ustaz. Subuh sampai jam berapa? Habisnya jam 5.
4 kalau nggak salah. Berarti amalannya satu, bangun sebelum 5.30. Insya Allah subuh ini nggak kesiangan. Mau gimana dong ya? Semua nih, kita bilang kadang-kadang ada keluarga yang nggak mau saling tolong menolong gitu. Dia tahu nih empoknya, adiknya, anaknya masih suka kesiangan. Alasannya biarin lah, udah keseringan. Iya tahu dia keseringan. Nasihatin nyalain alarm, nasihatin jangan tidur kemalaman. Kalaupun masih begitu, apa yang tega? Apa nanti dia masuk neraka gitu? Masih serumah loh mente. Bangunin, capek-capek dikit biarin. Itu yang masuk itu yang masuk surga begitu tuh, yang di dunianya sering tanya-tanya di majlis-majlis, bulan mana nggak ngaji, bulan mana nggak sholat tarawih, bulan mana ini nih yang nanti di akhirat pas masuk surga sendirian juga nanya, bulan kemana? Biasanya dulu kayaknya tarawih bareng, nah kok kita masuk surga dia kagak, dimohon kalau masukin temennya. Tapi kalau dari dunia ya udah masing-masing ya, apalagi di akhirat. Makanya jangan kaget ketika Allah bilang di akhirat fulan lari dari orang tua dari anaknya, anak dari orang tuanya, saudara dari saudarinya, saudari dari saudaranya. Jangan kaget, di dunia lebih banyak masing-masing. Ya begitu dia, tapi yang di dunianya saling bantu, saling tolong, saling ingetin masalah kebaikan. Nah itu yang nanti di akhiratnya saling tanya. Sholat apabila waktunya tinggal sedikit, mengutamakan yang fardu apa boleh? Wajib malah. Yang kemarin kita bilang, terkadang sunnah bisa jadi haram kalau udah tahu waktunya tinggal dikit, malah baca doa takbiratul ihram, malah siwakan. Ini haram semua ini. Ya langsung yang wajib-wajibnya aja, yang rukun-rukunnya aja, Fatihah, rukuk, subhanallah, i'tidal, subhanallah, biar kekejar salam sebelum keluar atau habis waktunya. Kalau suami minta hubungan badan Ustaz, tapi kondisinya lagi buru-buru, istri mau pergi, udah telat, kalau nolak apa dosa juga. Lo pergi mau kemana itu begitu jadi bahasa itu. Pergi kemana lo mau, udah begitu udah bahasa itu. Lo balik-balik intinya begitu. Lo mau kemana pergi sih kata orang Betawi. Mau kemana mah? Kalau ente mau pergi nyelamatin 100 nyawa orang silahkan. Tolak suami lo. Mau kemana mah? Mau arisan Ustaz. Mau kemana? Mau janjian Ustaz sama temen. Mau kemana? Mau kesana kemari yang bukan kewajiban. Nah ini kenapa jadi kalah kewajibannya? Ya mohon maaf itu kasar, udah rapi Ustaz. Ya udah rapi. Entar dandan lagi, mandi lagi. Iya sampai suruh dandan aja, katanya laki lu dulu. Makanya itu dia yang dibilang sama ulama-ulama kita, besar-besar kita terdahulu, rajin-rajin nanyain. Nah, kalau kita nggak mau repot ya, rajin-rajin nanyain laki sebelum lu dandan. Kalau udah mau dandan, udah rapi, lakinya tahu bilang pengen hubungan badan, nih mau nggak mau udah. Orang kata Nabi, kalaupun lagi masak aja masaknya tinggal, apalagi udah rapi, lagi masak masaknya tinggal. Dia tadi kita bilang saking besarnya, ya apa namanya, masalah tanggung jawab masalah ini itu gitu. Suami bilang kita jadi sok pintar kalau habis ngaji atau kajian. Lu nyeramain laki lu mulu kali. Pulang langsung bang, wah haram bang ya. Wajar laki lu bilang sok pintar jadi. Udah buat kita. Kan di sini gua ngajarin mulu ya dosa laki lu bukan tanggung jawab lu. Ngapa lu setelin ceramah gua kok? Kagak, udah biarin aja, jangan dibilang mau pulang-pulang bilang bang haram. Nggak boleh tuh bang begitu ya, kata usaha gua aja diadu sama lakinya terus. Nggak usah, udah urusan dia. Yang penting ente ngelakuinnya begini ke laki suruh begini jalannya. Gak usah jadi bulan diadu. Kecuali emang lakinya salah, bang butuhnya salah tuh bang, tadi usah ngejelasin kalau muka tuh harus rata, nggak apa-apa. Udah dibilangin lakinya masih tekak, enggak, guru ngajarin begini mukanya sebelah doang, nggak apa-apa, terserah lu dah. Serah lu, yang neraka lu, yang awas dia masuk surga, manggil gua awas lu. Ini biarin, jangan kayak jangan udah biarin. Kita lagi bilang kenapa dibilang sok pintar, mungkin pulang udah begitu kali, baru masuk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Alhamdulillah, langsung ceramah di rumahnya, baru masuk udah ceramah. Lakinya suruh dengerin, gila ikut pilda, cila tadi hari Sabtu ngaji. Nggak usah, udah biarin urusan dia. Ya urusan dia, nggak usah jadi kita pulang ceramain. Atas tinggal kita masuk pinter. Amin. Ngajinya kita buat kita. Ini tadi dibilang kalau memang ada sesuatu yang itu kita tahu haram. Ini ngambil uang begini haram bang, maaf ya. Kata Ustaz nih, kalau caranya begini bisa jadi haram loh. Nggak apa-apa. Bukan berarti nggak boleh ngingetin juga, bukan. Tapi kalau setiap kali kita dapat ilmu langsung lakinya dituduh haram, langsung dituduh salah, bid'ah, sesat nih, ini yang repot jadinya. Bilangin pelan-pelan. Oh kita udah bilangin sama Ustaz tadi nih nggak boleh pakai celana pendek, laki mau katanya di rumah kalau ada anak ada sepupu bang beli celana panjang deh bang.
Ini Ustaz ngomong, Habib ini juga ngomong, jangan anak-anak lagi deh kalau kita muda, kalau masih ada berdua mah nggak apa-apa kata Ustaz. Itu kalau ada anak, ponakan, sepupu, kefana panjang dah, minimal sarung dah sarung. Kalau mau pakai sarung, mau kena saya bawahan mau pakai dah bang dah. Saya ikhlas banget saya cuci dah. Yang penting pakai dah bang dah. Kata Ustaz yang celana pendek lagi bilangin, lor celana pendek di rumah dong, gak keluar ya udah saya udah bilangin. Udah selesai gitu aja, selesai gampang. Jangan terus dipaksain. Abang mau ngadu debatnya, abang mau tahu dalilnya. Saya menyatat dalil-dalilnya bang buat abang nih. Gua sengaja nih pengen ngurusin lakinya. Jangan. Udah buat belajar aja. Nah itu kencang banget sih lagi ya. Gak tau nih gue lagi mati. Ini gini. Ya gimana ya fenomena yang sekarang, ya pengajian di TV, ya di ini apa segala macam, apa yang pertanyaannya itu si fulana nyeritain masalah rumah tangganya dengan menyebut namanya dan perlihatkan mukanya, kan orang bakal tahu lakinya siapa. Itu mau ngapain? Kita pakai NGL ini sengaja biar orang mau nanya nggak tahu siapa ini. Tadinya kan awalnya kita bilang pakai mic aja dan mungkin tak malu nanti nanya masalah pribadi, masalah keluarga, pakai MJ aja biar nggak ketahuan. Sekarang model lagi udah kajian berbayar, diingetin masalah rumah tangga, dibilang tenang saja Allah nggak meninggalkan kamu, nangis masya Allah. Abis itu diupdate status mulai sekarang gue terserah dah laki gue mau gimana dah. Tadi Ustadz bilang gini, lalu jelekin laki lo jadi pulang. Kenapa ada apa nih pengajian namanya yang diikutin sebenarnya? Kajian berbayar, muhasabah nih, apa segala macam dengan tema-temanya segala macam. Aduh, cuma buat masalah rumah tangga. Suaminya ini apa segala macam diaduin. Mau kemana sih? Mau sini? Oke. Lu ngapain? Apalagi ntar dari tim ustadznya diedit, dipotong. Di ini permasalahan fulana si perempuan dengan suami kayak gini, orang lihat. Apa yang laki lo nggak malu? Biasa suami saya keras di rumah, kadang suka main tangan, kadang di pulang malam gini segala macam. Lebih besok dimasuk kantor nggak diledekin sama temen nih. Itu mau ngapain? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Si perempuan, si istri pakaian bagi si laki pakaian bagi si istri. Maksud salah satu fungsi utama baju apa sih? Untuk auratnya udah. Makanya cukup kita punya guru tanya mau ngapain dengan kajian yang berbayar begitu, mau ngapain? Cuma ngonjolahin isi hati doang. Ada kiai besar dengan sanadnya ke Nabi banyak dekat rumah kita malah doain yang begitu. Itu pun jangan ikut-ikutan jangan. Tapi banyak ustaz sekarang. Nah itulah kemarin kata gue kan viral itu bukan satu tanda dia benar dan sukses, bukan. Yang benar dan sukses itu mereka yang ilmunya punya sanad kepada Nabi Muhammad. Kalau di kantor tempat sholatnya kecil, cuma muat 4-6 orang, tempatnya agak di pojokan. Terus ada orang laki yang lagi sholat sendirian, apakah kita boleh masuk juga ke dalam untuk sholat di belakangnya? Nah, afdolnya tunggu dulu lah. Kalau udah tempatnya nggak kelihatan di pojok dan jarang orang lewat, kalau di pojokan masih ada tempatnya orang lewat, tempat bukunya atau ada pantry atau segala macam masih oke. Tapi kalau seandainya enggak, jangan deh. Kalau laki doang satu nih kita masuk berdua jangan. Jadi sebenarnya bukan nggak sah sholatnya, menjaga aja. Nah kalau yang begini nih saya saranin cari teman buat kalau sholat. Kalau sholat jangan sendirian, jangan. Saya ke pojokan kan nih tempatnya nih, takut laki masuk, sholat berdua aja sama temennya. Cari temen yang bisa temenin sholat biar berdua biar barengan. Ya buat semuanya sih buat ngilangin fitnahnya aja. Kalau lagi baca Al-Quran di pertengahan berbicara kepada orang lain karena ada kepentingan, lalu lanjut baca Al-Quran kembali, adab yang baik seharusnya bagaimana Ustaz? Itu dia, jangan motong bacaan. Tapi kalau harus, itu kalau nggak lama nggak usah pakai sedekah lah. Satu Syekh Munawi Sya'Allah itu bilang dusturok ya Allah. Dusturok itu maknanya izin sebentar ya Allah gitu. Jawab lanjut lagi. Tapi kalau lama dan bakal kepotong, udah tutup dulu sedekah Allah, nanti mulai lagi pakai baca Bismillah. Kalau enggak. Kalau sebentar doang, kunci mana nih? Lagi baca Quran, anak buru-buru mau ke sekolah gitu, jawabin di atas meja, udah lanjut lagi. Tapi ada di hati tuh kayak ucapan izin ya Allah sebentar jawabin. Kenapa? Karena kan kita lagi ngobrol ya. Kita lagi ngobrol sama guru kita nih, terus ada telepon dari orang tua kita nih, maaf angkat telepon dulu gitu. Itu misalnya kita ngomong izin, apalagi lagi ngobrol sama Allah.
Kalau kita bangunin orang yang marah gimana Ustaz? Posisinya itu lebih tua. Oh, sholat subuh yang kesiangan nih. Masih berlanjut berarti kesiangan nih. Tunda dah mataharinya bangunnya dah. Kalau dia mana? Nggak usah dibangunin. Kalau kita yakin nih udah pernah ngebangunin dengan cara yang selembut-lembutnya. Tapi dengan cara yang selembut-lembutnya, cara yang buat bangunin, bukan usap-usap bukan. Bangun, bangun, bangun. Ulas. Enggak bangunin pelan-pelan, dan nopok-nopok tapi masih masuk akal lah nopok-nopoknya gitu. Lagi pakai tangan bukan pakai kaki, main tenang-tenang aja kayak botol. Bangun, bangun, bangun. Jangan mana nih, ntar mana nih. Bangunin, tepok-tepok pelan-pelan nggak bangun. Kalau pernah bangun 2 kali 3 kali kita cobain marah, berarti nggak usah dibangunin lagi. Kalau pernah coba ya, berarti nggak usah dibangunin lagi nggak apa-apa. Karena kenapa? Udah kita coba 2 kali 3 kali, ya hasilnya sama. Kalau kata Imam Hadrin. Kalau kata Imam Haddad, kalau udah pernah dicoba dan hasilnya sama, nah itu baru boleh kita nggak lanjutkan dakwah dan amal ma'ruf kita tadi. Tapi yang salah adalah kata Imam Haddad, lu udah nyoba bangunin pok lu belum susah. Tapi biasanya marah-marah, udah nyoba belum? Cobain dulu, biar lepas tanggung jawab kita. Udah itu dulu. Kalau belum coba, cobain dulu. Ke orang tua kita makan, sholat Jumat jamaah sekali-kali. Belum sholat ya udah. Besok-besok berarti nggak usah diingetin apa-apa gitu. Allahu a'lam. Apa namanya? Ingetin seperti biasa nih. Buat masalah penutupan. Buat masalah penutupan selalu kita bilang selama Kementerian Agama belum mengadakan sidang ru'yat hilal, insya Allah pengajian itu tetap berjalan. Karena kan udah mulai banyak-banyak penutupan pengajian nih menuju malam nisfu Sya'ban yang mungkin antara tanggal 1 atau 2 Februari. Jadi tekanan Ustaz, habis itu tutup sebelum itu nggak, habis itu jalan lagi masih. Selama masih dapat Sabtu yang rasanya aman, belum puasa, jalan insya Allah. Penutupan nanti dibilang di malam Rabu. Malam Rabu penutupannya kapan? Ya selama malam Rabu itu belum tarawih, jalan berarti. Gitu. Nanti penutupan gimana Ustaz? Ngumpulin nih? Enggak. Pokoknya kita penutupan ya tetap sama, tetap ngaji juga, tetap ngaji. Dibilang ini terakhir, kita ketemu lagi habis Lebaran. Udah, gitu doang. Nggak pakai, bikin penutupan. Ngumpulin uang, panggil penceramah enggak. Yang lain begitu silahkan. Tapi kita enggak deh, begitu aja. Ngaji, ntar buka pengajian gimana? Ya udah, mulai di-share di status, besok mulai ngaji. Ya ngaji udah. Enggak pakai apa-apaan, enggak pakai bawa biskuit, tuker-tukeran biskuit di majelis enggak biasa aja udah. Gitu udah, ngaji udah, tutup udah. Yang jelas tadi kita bilang, mungkin yang baru hadir tahun ini, majelis kita penutupannya enggak buru-buru enggak. Itu sampai selesai mau Ramadan baru nanti kita tutup. Nanti insya Allah udah mau penutupan seminggu sebelumnya nih, nanti kita kabarin insya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah buat mengamalkan ilmu kita. Allah berkahi kita di bulan Rajab Sya'ban, Allah sampaikan kita di bulan Ramadan, dan Allah berikan kita panjang umur dalam sehat afiat istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan orang jaga kita semua, para guru kita, orang tua kita, keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat dari berbagai macam bala, wabah serta musibah fitnah dunia dan akhirat. Allah berikan kita dan mereka panjang umur dalam sehat afiat istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah balas semua orang yang membantu majlis kita dengan tenaganya, waktunya, pikirannya, dengan balasan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi sakit di antara kita, yang mudah-mudahan yang disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya anak dari teman kita Rizka, istrinya Tofar yang lagi cacar katanya, mudah-mudahan Allah segera berikan kesembuhan. Dan semua yang lagi sakit di antara kita diangkat penyakitnya oleh Allah, dijadikan penyakitnya sebagai penggugur dosa dan pengangkatan derajat sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita diberikan husnul khotimah ala hadhihi ya al-Fatihah.